Baik ya, Mbak Koni, gini, karena saya banyak hal yang ingin saya tanyakan ya. Kita mulai dari luar negeri dulu ya. Boleh. Kabar perang Rusia Ukraina seperti apa? Ini masih perang apa enggak? Atau enggak diberitakan lagi atau bagaimana? Kok kayaknya Masih. adem-adem aja. Enggak adem-adem aja. Karena Iya. menurut saya nih negara barat nih, negara-negara Eropa tuh masih terus ingin ganggu Rusia. Hmm, Mungkin kalau ini udah masalah pride ya. iya. Atau masalah keputusannya salah, sakit hati sendiri, pengen aja rese gitu, Iya. ngeganggu Rusia terus. Hmm. Contoh kemarin, kita tuh kan sebenarnya kan saya harus ada di SPF nih. Kalau Iya. saya tuh pulang karena ada rapat dengan Polri. Apa tadi sih? SPF. Apa SPF itu? tuh kayak Davosnya Rusia lah. Oh, Saint oke. Petersburg Iya, apa iya. namanya Economic Forum. Oke, Yang oke. Pak Presiden Prabowo bicara Iya, setahun iya. lalu Iya, kalau iya. nggak salah ya. Iya. Nah, ini sekarang tuh sedang berlangsung itu. Itu di pagi hari itu kemarin ada serangan juga ke Saint Petersburg. Itu jarang-jarang karena Saint Petersburg itu kan Oke. kota yang sangat protected lah sama dari Moskow. Iya. Tapi itu kemarin tembus pada saat menjelang acara. Jadi ya kena oil refinery kita lah di Saint Petersburg. Jadi kalau serangan tuh kita di sana tuh makanya kalau misalnya para WA saya agak lambat jawab atau agak kenapa, kami sering diacak. Diacak Nah, jadi tiba-tiba sinyalnya. nanti nggak bisa, Iya. semua mati nggak bisa. Kami karena udah punya WhatsApp sendiri kan, di Rusia kita punya Max. Oke. Max tuh udah WhatsApp kita sendiri lah. Kayak di Cina itu pakai apa gitu? Weibo ya apa? Ah. Saya malah lupa lagi. WeChat, Nah, iya. itu. Nah, saya nggak pernah punya Cina, saya nggak tahu. Tapi kalau di kita pakai Max. Nah, jadi untuk buka Telegram, buka WhatsApp, Instagram, itu ada effort tuh. Jadi kalau saya ngeliat rajin aja saya itu Instagram tuh karena gemes aja sekali bisa buka apa yang gue bisa upload, gue upload itu. Oke. Oh jadi dibatasi anunya ininya. Dibatasi karena kan sinyal tuh harus diacak terus. Jadi Iya, kalau iya. misalnya Pak Refli koordinat saya nggak di rumah saya atau nggak di kampus, Iya, bisa iya. ada di dekat Finlandia misalnya atau di mana supaya diacak kan. Iya. Gitu. Oke. Don't go anywhere. Kenapa enggak ini? Istirahat dulu. Gitu. Ya kita lanjutkan Mbak Koni ya. Jadi saya sendiri ya pribadi itu karena mungkin bukan pengamat perang Rusia Ukraine gitu, merasa apa mas perang atau enggak gitu. Masih. Masih ya. Masih. Karena Zelensky kan nggak pernah berhenti, terus aja memframing rasis seperti apa. Dan banyak yang udah sebenarnya kalau di dalam negeri Rusia sendiri sudah tokoh-tokoh akademisi ya. Contoh misalnya paling hebat tuh dan used to be advisor to the president dan dia juga di Valdai Club seperti aku. Namanya Karaganov. Karaganov tuh sudah bilang mungkin sudah saatnya kita itu bersikap lebih tegas. Misalnya menghajar langsung istana di Ukraine. Di Kiev ya. Iya. Cuma saya rasakan presiden juga banyak pertimbangan karena bagaimanapun mereka kan tadinya serumpun ya, satu saudara. Iya. Jadi mungkin tidak sesederhana itu. Cuman kalau kita lihat sekarang serangan masif setelah Ukraine menyerang dorm mahasiswa itu sampai di Moskow pula, walaupun nggak di dalam kotanya ya. Tapi itu kan orang sedang terlelap tidur. Oh itu buat Presiden Putin serius sekali, makanya diluluh lantakan lah Kiev itu, belum aja istananya. Kemarin kalau lihat berita-beritanya kan Kiev nggak pernah dihajar sehebat itu oleh Presiden Putin. Saya tuh nggak habis pikir ya. Sebenarnya kan saya menempatkan diri sebagai orang awam dan memang awam gitu. Itu perang itu kenapa ya dari ketika awalnya itu? Perang itu ya udah, perang bagaimana sekarang si Ukraine itu dibujuk-bujuk untuk masuk. Kalau dia masuk ke EU, Rusia nggak masalah. Tapi dia dibujuk-bujuk masuk NATO dan dia tiba-tiba ngomong dia pengen jadi NATO kan. Nah kemudian Putin menolak dong, gimana ngapain lo jadi NATO? Ya kan kita juga baik-baik aja dan lain-lain. Cuman diganggu terus, nggak lama kemudian ingat nggak ada kasus Nord Stream. Jadi semua minyak Rusia stop ke Jerman kemana-mana itu. Yang sampai sekarang tuh akhirnya Eropa kan bodoh sendiri. Beli bahan bakar jadi lebih banyak. Betul nggak? Lebih mahal, betul kan? Atau nggak suffering dengan dingin. Saya beberapa kali ke Eropa saat Nord Stream sudah mati, itu jam berapa malam tuh dimatiin bener heater coba. Kalau winter kan kelabakan di Belanda apa di mana. Nah, jadi intinya adalah menurut saya nih, kalau analisa saya sekarang, Eropa ini udah salah langkah. Amerika juga akhirnya kita lihat Presiden Trump malah biasa-biasa aja sama Presiden Putin saling kunjung, ya kan? Jadi mereka kayak udah salah tingkah gitu. Untuk menarik ludahnya sendiri mungkin nggak mungkin. Ya udah akhirnya Zelensky ini untung-untungan aja kalau memang masih bisa bermain beberapa negara yang masih bisa diajak bikin ribut lah istilahnya. Itu terus terjadi. Ini kayak proxy war itu ya? Itu exactly proxy war. Oke. Dan kalau ada orang tanya sama saya kok tiba-tiba saya ngurusin banget waktu itu kan, waktu itu saya yang selalu ngomong dari awal ini perang bakal lama dan ini nggak bener. Dan kenapa saya harus bela dan ada dalam posisi Rusia, karena apa yang dialami Rusia akan dialami Indonesia, saya bilang. Waktu awal nih
Ketika semua orang bilang Rusia akan ambruk lah 1 minggu apa segala itu kan saya bilang no, nggak gitu ceritanya. Rusia ini beda dan ini apapun dia akan buat. Kenapa? Karena itu tadi, kenapa Ukraine menjadi proksi, dan yang kedua kenapa saya harus masuk ke dalam sini lebih dalam, karena saya bilang Indonesia nih saya harus belajar sesuatu dong. Indonesia kalau kita tidak hati-hati bisa saja Papua satu hari jadi proksi. Sangat mungkin Papua itu diukrainisasikan. Saya pernah mendengar misalnya bahkan dari Pak Prabowo ada dokumen Rusia yang mengungkapkan Indonesia itu akan jadi battlefield dan 2030 ditinggalkan Indonesia, battlefield antara China sama itu Amerika. Pak Prabowo tuh baca buku tuh, saya lupa judul bukunya, tapi tentang battlefield itu yang 2030 Indonesia bubar. Tapi kalau kaitannya ke sana, saya lebih ke gini deh, lihat perkembangan hari ini gini ya. Ketika saya di Rusia, saya kan jadi orang yang berbeda. Saya tumbuh dalam masyarakat dan peradaban berbeda. Peradaban mereka tuh peradaban yang sangat pendidikan tinggi. Library itu selalu penuh. Jadi bioskop tuh nggak penuh, yang penuh tuh justru library. Kemudian tempat-tempat art, teater. Bagus. Jadi mereka tuh sangat high culture. Terus berpendidikan tinggi. Kemudian buku-buku sastra dia ini kan sastra kelas dunia ya. Kita lihat aja Dostoyevsky itu misalnya Brother Karamazov ya. Kemudian Crime and Punishment. Kemudian beberapa bukunya itu bercerita tentang penderitaan. Karena kan masyarakat Rusia ini masyarakat yang sudah jatuh bangun dengan banyak perang ya. Kita mau lihat Napoleon, kemudian revolusi, ya kan, kemudian perang dunia dan mereka jadi pemenang. Jadi kalau kita baca-baca sastra Rusia, pertama dari bahasa, Rusia itu punya bahasa yang dalam sekali ya, yang nggak banyak orang bisa umum mengartikan. Yang kedua, mereka tuh masyarakat yang dalam, berpikirnya dalam, semuanya dari dalam gitu. Nah kalau dilihat dari bukunya Dostoyevsky, karena saya senang sekali baca dia, saya melihat bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang harus diterima, bukan dikeluhkan, tapi dihadapi. Saya nggak bilang Rusia senang menderita ya. Yang saya mau bilang adalah masyarakat Rusia itu nggak cengeng. Nggak ada tuh yang ngeluh begitu di ban tiba-tiba misalnya kena sanksi McDonald hari ini hilang misalnya, ya kan? Coca-Cola nggak ada. Ini yang sederhana ya. Dan perempuan Rusia kan senang dandan. Butik-butik Chanel segala macam itu yang di Moskow segitu-gitu gede di GUM itu tutup langsung, Prada dan lain-lain. Nggak ada, mereka nggak ada yang terganggu, malah terus besoknya ya udah tutup, kita hidup dengan baru. Sekarang industri fashion Rusia tuh sangat maju. Si McDonald yang hari ini tutup besok pagi udah buka, nggak pakai koma pak, besok pagi udah buka, udah pakai nama baru. Si Coca-Cola juga keluar aja Coca-Cola buatan Rusia. Jadi nggak ada jeda untuk orang tuh blaming antek asing lah. Ini nggak ada. Pokoknya udah, kita lagi kena masalah, kita hadapi bersama-sama. Tapi kekuatan Presiden Putin yang saya kagum dari kabinetnya menurut saya adalah masyarakat itu tidak boleh susah. Dengan cara apa? Semua bahan makanan pokok itu nggak ada yang naik. Nggak ada yang naik dalam jalan tidak ada. Jadi misalnya kondisi apapun negara nih mau disanksi, rubel lagi jatuh bangun, sekarang dia jadi yang terkuat, mata uang terkuat hari ini kan rubel. Bayangkan loh, dari saya datang tuh masih sangat, sekarang udah 3 kali lipat lah nilainya rubel tuh. Anyway, beras, minyak, pokoknya 9 bahan pokok lah, ya kan? Itu murah sekali. Jadi masyarakat ya udah, dan jadi ada trust kepada pemerintahan. Toh pemerintahannya apapun yang terjadi, masyarakat nggak diganggu kehidupan mendasarnya. Gitu. Jadi itu buat saya jadi sangat menarik. Kenapa? Terus kemudian saya melihat Indonesia itu, jadi gemes ya, karena ya itu mungkin bedanya. Ketika para pemimpin itu diambil dari tanda terima kasih ya. Jadi latar belakangnya apapun tidak dilihat. Kalau kita lihat sekarang Presiden Putin saat misalnya tadi saya bilang tadi Chanel di ban, ya kemudian yang nge-ban Rusianya sendiri. Sanction enggak, Eropanya dong. Eropanya sampai pohon, sampai anjing mau ikut kompetisi nggak bisa. Udah keterlaluan banget lah Eropa tuh. Oke. Pokoknya nggak ada negara yang pernah disanksi sebanyak Rusia. Orang gara-gara perang sama Ukraina. Gara-gara perang ini. Nah, yang mereka buat malah kemudian ada seorang anak muda mantan menteri ekonomi namanya Maxim Oreskin. Dia sekarang menjadi prime minister. Jadi kita tuh ada beberapa prime minister. Oh, lebih dari satu prime ministernya? Ya ada prime minister mudanya lah, prime minister mudanya. Nah dia langsung ditunjuk Presiden Putin untuk bertanggung jawab terhadap creative industry. Apa itu creative industry? Semua pak, dari mulai bikin game, fashion, cafe, restoran, art, you name it lah. Robot, AI. Semua yang hubungan dengan kreatif industri itu jadi sangat besar dan sekarang itu sangat masif. Jadi kalau sekarang lihat Rusia itu tadi, kalau kita yang ekrab kemarin itu jadi kalau ngeliat Rusia itu benar-benar ya udah kehidupan berjalan normal, nggak ada itu, ada substitutnya yang dengan mudah dibuat oleh negara gitu.
Tapi kan artinya sebenarnya kan misail tuh bisa menjangkau mereka anytime kan? At any time. Oh tapi kita kan sangat kuat lah, pertahanan Rusia sangat kuat. Iya. Contoh aja lah, contoh Saint Petersburg itu tiap hari ada 500-an drone lebih kali nyerang kota kita. Ini kota saya ya, kota saya. Belum lagi Moskow, apalagi di daerah lain gitu. Mungkin yang saya khawatirkan sekarang kalau saya pribadi nih, karena saya ini kan Saint Petersburg bersebelahan dengan Finlandia. Jadi kita cuma dipisahkan dari Saint Petersburg, Karelia, kemudian areanya Finlandia. Jadi yang saya khawatirkan justru dengan Finlandia masuk ke NATO, akan lebih dekat NATO di depan pintu kita. Cuman jadi pangkalan ya. Jadi lebih dekat kan gitu. Tapi toh juga saya rasa juga nggak segegabah itu NATO, karena apalagi Amerika pun udah nggak udah dibilang sih udah capek juga sama Zelensky ya. Udah nggak seperti awal kan. Nah, makanya waktu kemarin Trump akan lagi maju election, saat saya di Valdai kan kita lagi debat tuh siapa kira-kira presiden akan terpilih. Saya angkat tangan, saya harap ini yang terpilih Trump. Kaget kan semua, gimana kok bisa lu Trump, orang ini aneh. Oke, itu orang aneh, aku bilang. Oke, orang itu tuh ajaib cara berpikirnya, tapi satu hal, dia komunikasi. Foto kuping saya. Begitu dia jadi presiden lagi, dia akan ketemu Presiden Putin. Kejadian kan? Langsung alasan summit. Iya. Jadi gini, orang boleh bertentangan. Ini satu hal yang saya belajar juga ya. Orang boleh saja dia berbeda pendapat, dia bertentangan. Tapi komunikasi jalan. Tapi komunikasi harus jalan. Jadi nggak kayak bikin, apalagi di sini orangnya pakai buzzer itu, di sana nggak ada. Ya udah, kalau satu tokoh bicara, ya didengarkan aja. Argumentasinya apa? Kalau debat ya debat aja gitu, tapi nggak terus saling bunuh. Iya. Gitu kan? Apalagi pakai buzzer rame-rame. Kalau buzzer saya udah super keterlaluan. Herannya saya itu kan saya bisa cek dari mana buzzer-buzzer itu. Lebih shock saya kira. Ya ampun, negara kayak nggak punya tuan. Ternyata buzzernya dari istana. Ya dan lain-lain. Kan kemarin kan Mbak Koni pernah begitu kan? Bukan cuma di sana, salah satu ini juga kan, institusi negara. Jadi saya pikir saya bisa tahu mejanya yang mana, nama yang ngerjainnya siapa juga saya bisa tahu. Jadi saya cuma bilang, jadi berhenti nggak nih? Kalau nggak saya ramein juga kan. Karena itu kan siapa sih yang bisa beli alat peralatan negara sedemikian? Iya. Itu kan rakyat. Kenapa jadi menghantam rakyat yang sedang mencoba mengkoreksi jalannya bernegara yang betul? Coba bayangkan, kita ini punya YouTube kritis begini sudah 6 tahun. Itu dalam beberapa saat, misalnya sebulan 2 bulan itu algoritmanya bisa ditekan. Bisa nanti akunnya hilang malah. Beberapa kasus tuh. Iya kan? Sangat bisa. Ya itu nggak benar, dan itu saya kenapa saya pikir tadi kemarin saya lihat Pak Hasyim Muzani ya. Pak Todung Mulya tuh benar tuh kalimatnya. Bagaimana mungkin di negara yang mengaku demokrasi, kok Hasyim Muzani? Saiful Muzani. Kok bisa orang berpendapat itu kemudian diserang, bukan cuma diserang, dipolisikan. Iya, dikriminalisasi. Kan jadi gimana dong, ini negara ini mau dianggap apa, mau semua negara clown gitu, semua orang jadi tiba-tiba ada buzzernya yang mengatakan sama klasik bahwa yang namanya kebebasan berpendapat itu ada batasnya. Ya, yang dipikirkan batasnya. Dan batasnya itu terserah pemerintah. Jadi itu sedihnya juga mereka tuh, mohon maaf ya, ini kan kayak newcomer aja gitu, tiba-tiba bisa mengomentari seorang tokoh seperti Pak Muzani gitu. Iya. Ya kan, atau misalnya Teddy sekarang komentarin Dino yang cuma 3 bulan 3 bulan menjabat, kayak ada penghinaan atau mengeledek atau apa ya, maksud saya before you speak gitu, can you check gitu, lo yang ajak ngomong itu siapa, yang lo lagi mau attack itu siapa gitu loh. Kayak Saiful Muzani kan ibaratnya nabi survei Indonesia. Nabi survei Indonesia, everybody benar-benar patuh dan dengar lah kalau dia bicara, coba. Gitu. Dino Patijalal ya, anak muda yang udah malang melintang dari umur 15 tahun udah pendalamannya ke diplomasi udah seperti apa kan. Gini loh, maksud saya, oke dia boleh marah, boleh dia defending the president, tapi nggak juga harus jadi yaitu mengkerdilkan orang kan. Nah ini kok kayak dipelihara nih cara-cara mengkerdilkan orang kalau yang dia bicara benar gitu. Dan apa salahnya Dino? Kan saya ngomong yang sama itu. Saya bilang dari hitungan saya presiden habis hampir 1 triliun kalau nggak salah. Dari 50, waktu itu saya itu masih 50 kali kunjungan. Berarti kan setiap kunjungan kalau kita rata-rata 20 miliar sehari. Di satu sisi dia minta semua orang ikat pinggang gitu, ikat pinggang. Yang paling saya sedih sekolah. Banyak yang hancur lebur di Aceh misalnya, atau di daerah yang anak sekolah mesti naik pakai tali hampir ke bawah arus. Pak, 20 miliar sehari, you can do a lot. Sekolah tuh bisa dibangun 10 kali sekolah sehari bisa dibangun. Oke, kita balik lagi. Nggak mau, saya jadi pengen cerita itu. Oke, terus. Jadi balik lagi jadi perang Ukraine sama Rusia ini
akan berapa lama lagi kira-kira? Nggak bisa ada yang prediksi karena kan kita nggak oke. tahu seberapa besar Eropa ini akan terus, dan Eropa yang saya bilang itu nggak stabil ya. Sebentar mereka juga terus bergolak di dalam EU sendiri kan. Jadi susah gitu loh untuk kita prediksi. Tapi yang pasti ini harus stop sih sebenarnya. Kalau nggak akan terus berkepanjangan dan Jerman makin suffer. Kalau saya bilang sih dari semuanya yang paling suffer akhirnya Jerman dong. Industri mulai mati, mahal dong jadinya, energi makin mahal. Apalagi dengan Siapa kasus yang Iran. paling keras kepala untuk melanjutkan perang untuk mensupport Ukraine? Kalau orang kita nggak tahu lah, tapi kalau kita lihat kan EU-nya sendiri yang banyak tokoh-tokoh di EU yang aneh-aneh juga kan. Nggak tahu lah dari berteman jadi tidak berteman atau membeli image bahwa Presiden Putin itu tiran lah dan lain-lain. Sebenarnya kan nggak Oke. begitu. Perang Rusia sama Ukraine ini akan menjalar ke tempat lain nggak? Dalam pengertian gini, perang yang sama akan terjadi, proxy war yang di tempat yang lain, mungkin Laut Cina Selatan atau apapun Kalau misalnya. proxy war udah pasti ya. Jadi gini loh. Iya. Coba kita perhatikan kasus Iran. Iya. Oh iya, saya tiba-tiba kok nggak ingat dasar otak saya. Iran. Ingatnya Rusia Ukraine padahal Iran. Iran ini kan sebelum Iran ada kejadian Panama, orang mungkin nggak pay attention. Yeah. Tapi Panama itu terjadi, dia nggak perang, tapi Jaksa Agungnya merubah sebuah peraturan hanya karena tekanan dari Amerika Serikat tentang Selat Panama kan. Nah kemudian sekarang Iran, ya kan? Bagaimana selat itu apapun alasannya, tapi kalau saya lihat kan cuma ekonomi, ya kan? Kemudian penguasaan selat. Nah, coba kita kaitkan ke buku putih pertahanan Amerika yang paling baru 2026. Dia bilang dunia ini sekarang yang mesti dikuasai oleh Amerika isu ekonomi dan isu silent of communications, Oke. which is selat-selat ini kan. Iya. Nah, coba kita tarik ke Indonesia. Indonesia ini sekarang punya selat yang seksi banget, lebih seksi dari Hermus. Namanya Selat Malaka. Malaka. Iya. Selat Malaka ini, menurut saya, kalau kita nggak hati-hati atau nggak pinter-pinter, ya kita either diakali atau dipermainkan secara proxy. Contoh lah, misalnya Amerika sekarang minta blanket overflight itu semua, kan nggak tiba-tiba sekonyong-konyong dia minta, ya kan? Atau sekarang kapal perang dia maunya bebas berkeliaran mencari apapun yang berhubungan sama minyak-minyak Iran. Pernah kan kayak seperti itu. Nah ini kan nggak boleh terjadi. Sebenarnya kita tuh harus membuat negara riparian, negara-negara yang punya selat ini, penguasa selat ini, betul-betul udah saling berpadu menjaga selatnya, nggak boleh orang luar masuk. Even though itu di buku putih pertahanan Amerika Serikat bahwa Silent of Communications itu jadi kayak national interest dia yang paling penting gitu kan. Lah itu, ini yang saya heran sekarang. Siapa yang pay attention untuk itu dan kemudian menggabungkan kekuatan riparian ini untuk menjaga selat-selat kita. Saya nggak cuma bilang Selat Malaka. Nantinya kan ada selat Alki 1, ada Alki 2, ada Alki 3 kan. Tapi ini penting untuk kita bicarakan. Hari ini tuh kan Indonesia kayaknya sangat inward looking. Presidennya outward, tapi outwardnya jalan-jalan. Iya. Betul, saya appreciate lah katanya ada banyak investasi masuk ya. Tapi kan masih di atas paper. Untuk merealisasikan investasi mau dari Inggris lah, dari Jepang lah, dari mana itu. Itu kan masih perlu waktu. Dan di situ kan balik lagi ke Dino nih harus. Saya kenapa ngomongin Dino di sini? Dino tuh buat saya satu orang aja, tapi dia kan mewakili juga pemikir yang lain. Yang memberi masukan, Anda dari 15 bulan menjabat, 3 bulan tuh Anda di luar negeri. Terlalu banyak nih, gitu kan. Jadi argumentasi bahwa iya tapi banyak urusan presiden, masa sekarang sudah beda. Semua juga mengalami masa yang beda. Saya nggak lihat Presiden Putin tiap 2 minggu sekali pergi. Iya. Iya kan? Nggak ada. Siapa lagi presiden 2 minggu sekali pergi ke luar negeri? Nggak ada. Nah, Indonesia ini kenapa terus permisif gitu? Atau riuhnya pun cuma riuh di media sosial. Kan kita kalau lihat orang udah kesel banget kan. Lupainlah Paris dengan Eiffelnya, itu lebih riuh lagi. Tapi banyak sekali yang riuh gitu. Nah, kemana anggota-anggota dewan yang dipercaya itu, yang harusnya nggak Dino, nggak saya, nggak Bapak, nggak siapapun juga, nggak Pak Mujani kan. Rem itu harus ada dong. Kok sekarang negara ini kayak nggak punya rem ya? Jadi beral saja nih istana melakukan apapun juga dengan cover up apapun juga dengan siapapun yang dimajukan gitu. Kan tiba-tiba kemarin pada pasang badan lah, belain lah, gitu. Iya, memang fenomenanya kan DPR ya misalnya. DPR itu kalau berkepentingan terhadap rezim misalnya, itu dia apapun dia nggak mau kritik tuh kelihatannya. Contoh ya, saya punya pengalaman ini ya. Bapak kan ada tata negara bukan? Iya. Ya, you know better than me dong. Sekarang apa yang terjadi? Ini justru saya mau tanya, apa yang terjadi sehingga wakil rakyat itu memilih diam pada semua apa yang disebut keresahan di masyarakat? Ya. Padahal bahasanya selalu kan adalah
apa ya, untuk menyuarakan suara rakyat gitu. Ya paling gampang itu karena partikrasi paling gampang. Nah, gimana mereka dikontrol semua oleh ketua-ketua umum partai mereka. Jangankan mereka bersuara mengkritik presiden misalnya. Saya minta jaminan agar Roy Suryo sama Dr. Tifa tidak ditahan aja, belum tentu mereka berani. Nah, terus Indonesia artinya tidak ada independensi situ. Jadi mereka khawatir kan, mereka ditempatkan di sana bukan karena independensi mereka, tetapi ketua umum partai mereka yang kemudian menunjuk mereka. Oke, mereka pemilihan, tapi kan memasukkan mereka di dapil mana dengan segala kecurangannya itu kan karena inner circle partai politik. Begitu mereka tidak dimasukkan situ kan hilang mereka langsung kan. Itu satu. Nah, jadi sekarang yang bisa dianggap mengontrol jalannya pemerintah siapa? Ya, fakta di lapangan di outsider. Orang-orang di luar pemerintah yang nggak digaji rakyat. Makanya lah. Kenapa saya respect sama PDIP ya? Iya. Bagaimanapun PDIP kan di luar lah, iya, ya kan iya, satu. Iya. Yang kedua, oke, PDIP. Tapi kemudian siapa? Kan harusnya justru negara ini berterima kasih pada para pemikir ini loh. Iya. Betul dong. Bukan dia dikriminalisasi atau diserang buzzer. Iya, harusnya kan dengan channel Refli Harun misalnya. Kan harusnya dia berterima kasih. Tiap hari saya mengkritik dan saya tidak minta gaji sama pemerintah. Exactly. Kita nggak Iya, minta gaji, kita makanya. cuma pengen negara ini benar gitu kan. Iya, gitu. Dan kita juga tidak minta jabatan. Exactly, kita nggak tertarik juga kan. Makanya. Nah. Lalu kalau mereka mencurigai kita karena pengen apa? Pengen apa kita? Pengen konten. Konten bisa undang Mbak Koni aja bisa. Ngapain kita pusing-pusing merayu pemerintah atau hanya sekedar mengkritik pemerintah untuk minta konten kan? Apa coba? So, ke depan prediksi ya dari Ibu Tata Negara. Jadi kebalik aku yang wawancara. Oke, nggak apa-apa. Biar Dari Ibu Tata Negara, ke depan nih kalau Indonesia berjalan seperti ini terus, gimana? Apa yang akan terjadi? Apalagi ya dengan urusan dolar yang akan terus nggak bisa tahan kalau tetap program-program tertentu nggak bisa di stop. Ya kalau saya gini, sederhananya adalah ini kan nggak bisa continue. Jadi gini, harus ada, kalau istilah Rocky itu radical break. Radical break. Ya, kalau nggak ada radical break kita nggak bisa. Jadi ini ada break, lalu kemudian dibangun baru politiknya, sosialnya dengan cara yang jauh lebih baik mungkin. Karena kalau misalnya kita terus begini, saya bilang begini, sederhananya, kita misalnya mengandalkan election ya, mengandalkan pemilu. Kalau saya bilang tahun 2029 nggak usah pemilu deh, ngapain pemilu, ngabis-ngabisan duit aja. Kenapa? Kalau Prabowo pengen jadi presiden lagi, dia pasti menang. Udah pasti. Ya. Lalu buat apa pemilu? Kan berarti cuma stempel doang, kayak zaman Orde Baru jadinya. Iya, hanya persyaratan. Iya. Kalau kita mau benar-benar pemilu yang benar, maka bisa nggak kita menjamin bahwa pemilu itu tidak ada money politik, bahwa pemilu itu demokratis, tidak melibatkan polisi, tidak melibatkan tentara. Nah, itu bisa terjadi kalau Prabowo dua hal, dia menjadi the enlightened leader, pemimpin yang tercerahkan. Yang kedua, dia tidak ingin the next term of office. Kalau dia pengen jabatan periode yang kedua, maka cara yang paling gampang adalah cara Jokowi. Kalau the next term office, kalau saya melihat mungkin dia enggak ya. Dia udah menikmati jadi raja ini sekarang. Ya. Tapi dia akan kasih ke orang yang dia sayang. Ya, itulah masalahnya. Artinya kan dia seperti Jokowi. Setelah 2 periode, dia ingin melanjutkan dinasti politiknya lewat karena orang lain. Ya, karena itu dia kemudian cawe-cawe. Nah, sama. Nanti Prabowo begitu juga. Oke, saya udah capek, saya udah merasa cukup, tapi saya pengen tetap kaki saya tetap terus berkuasa di pemerintah dan akan diamini oleh kelompok-kelompok yang berada di sekeliling dia kan, karena berkuasa itu enak. Sangat lah. Berkuasa itu enak kan. Nah, kalau begini terus nggak bisa, kecuali tadi dia beyond dari itu jadi the enlightened leader, kemudian dia perbaiki semua ini. Kan Indonesia kan sangat paternalistik kan. Begitu Prabowo misalnya ingin memperbaiki, yakin tuh semuanya mau ikut kan. Sebenarnya lebih gampang menggerakkannya kan. Tapi ketika pemimpinnya suka dipuji, misalnya, suka dilulukan, ya semua orang begitu kan. Wah, begitu ada yang mengkritik Mr. T misalnya, tiba-tiba seorang jenderal mengatakan wah pasang badan ya kan,